Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Bunda tanya dulu dong kabarnya hari ini. Apa kabarnya anak-anak Bunda yang soleh dan soleha? Baik, alhamdulillah luar biasa, berubah berprestasi. Yes, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, semangatnya luar biasa. Baik, sebelum mendengarkan cerita dari Bunda, kita doa dulu yuk teman-teman. Duduk yang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hari ini Bunda mau bercerita tentang anak yang cerdas. Kalau kemarin-kemarin kan Bunda sudah cerita tuh tentang anak yang soleh dan soleha. Nah, hari ini ternyata nggak cukup loh sayang kalau jadi anak soleh-soleha saja. Kita juga harus memiliki kecerdasan yang patut kita teladani. Kira-kira siapa yang kita teladani? Siapa? Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda punya bukunya. Ini akan Bunda ceritain ya sayang ya. Cerdas seperti Rasulullah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak cerdas itu apa? Ada yang tahu? Haizu tahu nggak? Bisa jawab pertanyaan, Bunda? Nggak cukup sayang. Kalau bisa jawab pertanyaan dikatakan anak pintar loh. Kalau cerdas apa? Mikir terus? Diceritain aja deh, Bunda. Baik, Bunda ceritain ya. Haizu juga dengerin, ingat ya. Iya, Bunda. Baik, ini ya, cerdas seperti Rasulullah. Nah, jadi ceritanya ini meneladani kisah Rasulullah. Nah, anak-anak, tahu tidak? Rasulullah SAW itu adalah nabi yang sangat cerdas. Oleh karenanya, setiap apapun yang Rasulullah lakukan, apapun yang Rasulullah perintahkan, apapun yang Rasulullah perbuat dan ucapkan, bahkan diamnya Rasulullah, kita harus ikutin. Kenapa harus diikutin? Iya, karena beliau adalah teladan kita semua. Nah, dari kisah ini coba kita perhatikan ya. Bunda mau cerita nih, Rasulullah sungguh cerdas. Wah, ini kayak puisi nih. Nah, Bunda baca ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh cerdas. Wahyu yang turun dihafal tuntas. Wah, Al-Quran itu loh dihafal tuntas sama Rasulullah. Padahal tahu tidak teman-teman, Rasulullah itu nggak bisa baca loh. Rasulullah nggak bisa baca, Rasulullah tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Iya, oleh karenanya Rasulullah bisa tuh menghafal tuntas Al-Quran. Nih, dilihat ya. Apa aja sih kecerdasan Rasulullah? Rasulullah bisa mengatasi banyak masalah loh teman-teman. Ada beberapa masalah yang Rasulullah bisa selesaikan. Yang pertama, masalah pemindahan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu ya, batu yang ada di Mekah, yang pada saat haji kita diminta untuk mencium batu itu. Ada yang bulat, masih ingat? Udah cerita dulu, masih ingat ya? Baik. Nah, Hajar Aswad itu perlu dipindah pada saat itu. Kemudian banyak kabilah-kabilah yang berebut untuk bisa memindahkan Hajar Aswad itu. Nah, iya. Nah, ketika itu saya aja yang mindah. Mereka pada berebut. Akhirnya Rasulullah datang untuk menengahi permasalahan itu. Dengan mudah Rasulullah memiliki ide. Diambillah kain, kemudian dibentangkan kain tersebut. Masing-masing ujungnya dipegang oleh para kabilah tadi, sehingga batu yang ada di bagian tengah atau ditaruh di bagian tengah kain tadi bisa dipegang pada kain tadi, pada ujung kain anak-anak ya. Nah, seperti ini gambarnya tuh, seperti ini. Haizu kedekatan. Iya, Bunda. Nah, begitu. Oh, gitu ya. Akhirnya mereka tidak berkelahi. Mereka bisa sama-sama memindahkan batu Hajar Aswad. Selesai permasalahan yang pertama. Cerdas ya Rasulullah ternyata ya. Baik, ayo kita buka permasalahan yang kedua. Pada saat itu teman-teman anak-anak, Rasulullah ingin hijrah
dari Mekah ke Madinah. Hijrah tahu tidak? Berperpindahan dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik, atau perpindahan dari sesuatu yang buruk menuju ke baik. Pintar. Misalnya nih, kalau dulunya tidak suka sholat, kemudian dia hijrah tuh, akhirnya suka sholat. Nah, pada saat itu Rasulullah punya akal, punya kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana caranya ketika Rasulullah hijrah tidak diketahui oleh musuh? Nah, caranya gimana? Caranya dengan beliau memutar, jadi tidak langsung menuju ke ke Madinah. Nah, Rasulullah itu kalau misalnya mau jalan yang pintas kan lebih cepat tuh ya, tapi Rasulullah nggak mau pakai cara itu karena Rasulullah paham kalau misalnya langsung menuju ke Madinah akan ketahuan oleh musuh. Maka Rasulullah punya ide untuk memutar arah agar tidak diketahui oleh musuh atau kaum musyrikin yang ada di Mekah. Seperti itu ya. Baik, permasalahan kedua tuntas. Hebat ya Rasulullah. Ada permasalahan yang ketiga. Apalagi permasalahan yang ketiga ya, Rasulullah bisa tuntaskan dengan kecerdasannya. Nah, permasalahan ini adalah ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi, "Bolehkah aku berbuat keji wahai Nabi?" Wah, bertanya mau berbuat keji? Kan nggak boleh ya Bunda? Iya Haju, nggak boleh, nggak tahu itu pemuda kok mau coba-coba berbuat keji. Jangan dicontoh ya teman-teman. Iya, pintar. Kemudian Rasulullah yang cerdas, Nabi Muhammad yang cerdas menjawab dengan pertanyaan yang dibaliknya kembali. Apa pertanyaannya? Relakah jika ibumu diperlakukan keji? Nah, pemuda itu pun berpikir keras dan menyadari bahwa apa yang ditanyakannya adalah salah. Tentu aku tidak rela wahai Nabi jika ibuku diperlakukan keji oleh siapapun. Kalau kamu saja tidak rela ibumu diperlakukan keji, maka kau pun tidak boleh memperlakukan keji kepada orang lain. Paham? Jadi kita nggak boleh berbuat keji atau jahat. Iya, begitu Rasulullah cara menjawab. Rasulullah tidak langsung mengatakan bahwa tidak boleh, tapi menggunakan sebuah kiasan ya, yang dimana mengajak siapapun itu untuk berpikir kembali apakah perbuatannya itu boleh atau tidak. Nah, permasalahan tadi sudah selesai. Kemudian permasalahan berikutnya perang. Nah, di sini ada perang. Coba ini kesukaannya Javif, ini perang ini. Nah, di sini ada perang, hanya perang Uhud. Kenapa ada dinamakan perang Uhud? Karena terjadi di Bukit Uhud. Nah, pada saat itu Rasulullah memerintahkan, wahai pasukan pemanah, kalian harus berada di Bukit Uhud. Jangan kemana-mana sebelum aku perintahkan kamu turun dari bukit itu. Karena mereka tidak mendengarkan perintah Rasulullah, sehingga ketika dia turun mereka diserang balik oleh musuh. Walaupun memang tidak menyerah, tapi ini bagian daripada ketidaktaatan pasukan kepada pemimpinnya. Jadi tidak boleh dicontoh. Nah, dari buku ini disimpulkan sayang, apa itu makna cerdas? Nah, ciri-ciri orang cerdas yang harus anak-anak Bunda miliki adalah dapat menyelesaikan masalah dengan sangat baik. Nah, contoh yang mudah apa dapat menyelesaikan masalah? Contoh, kalau misalnya kita punya masalah perut lapar, maka menyelesaikannya dengan cara apa deh Javif? Makan. Pinter banget. Terus kalau kita tidak mengetahui sesuatu, maka solusinya dengan cara bertanya. pintar Mbak Dira. Itu namanya anak cerdas, mampu menyelesaikan masalah dengan luar biasa. Tapi ingat, tidak hanya masalah kita, tapi juga masalah teman-teman yang lain. Baik, itulah keteladanan dari Rasulullah berkenaan dengan kecerdasannya. Baik, itu saja yang bisa Bunda ceritakan. Kita bertemu lain waktu. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.